ayat 143. Lihat di pertengahan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jika ada hamba siapapun menunaikan salat, aku nggak akan sia-siakan salat yang dilakukan dengan imannya itu. Maksudnya apa? Akan dibalas, diberikan perhatian sesuai dengan kadar salatnya. Disebut dengan iman. Dan yang paling dahsyat, ketika seseorang salat menghamba, kan gerakannya ruku, sujud, menghamba kan? Maka naik statusnya dari sekedar manusia biasa menjadi abdun. Teman-teman, ini rahasia besarnya. Perintahnya fa'budni, yang kita baca iyyaka na'budu, asal katanya dari kata abada, orangnya abdun, zamannya ibad. Dan tidak pernah disebutkan dalam Quran kata abdun kecuali untuk mengangkat derajat hamba di hadapan Allah. Contoh, Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dipanggilnya dengan nama apa? Quran surat 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi. Tidak disebut nabi, tidak disebut rasul, tapi abdun. Nabi Sulaiman ketika diberikan kekuasaan besar, punya kedudukan yang hebat sampai menundukkan awan. Ya, sebelum Son Goku, Son Gohan punya awan kinton, Nabi Sulaiman sudah punya duluan. Suzuka Yatanabe tahun 96 kan, bikin komiknya. Saya nggak terlalu baca itu atau nonton, tapi saya tahu. Itu awan ditundukkan, angin bolak-balik. Ketika mendapatkan kedudukan itu, sifat yang disebutkan abdun, bukan nabi, bukan rasul. Quran surah 38 ayat 30. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu. Oke, Nabi Zakaria alaihissalam ketika akan diangkat statusnya dari suami menjadi ayah dan sudah berharap tinggi, dikabulkan, naik status, diberikan anugerah, disebutnya dengan abdun. Quran surah 19 di ayat yang kedua. Dzikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nabi Nuh diangkat status memimpin kelompok generasi manusia setelah Nabi Adam, naik ke kapal jadi pemimpin besar. Begitu diangkat, yang disebut statusnya abdun. Quran surah 17 ayat 3. Innahu kana abdan syakura. Kenapa disebutkan abdun? Abdun itu sifat penghambaan. Semakin tinggi ibadahnya, semakin tinggi pendekatannya ke Allah, semakin diangkat. Jadi dengan Allah itu, karena Allah Khalik, kita makhluk. Laisa kamitslihi syai', enggak sama sifatnya. Jadi kalau ke Allah itu jangan terlalu ngangkat. Kalau tinggi direndahkan, kalau rendah ditinggikan. Karena itu kenapa saat sholat kita merendah supaya ditinggikan. Itu poinnya. Jelas ya? Itulah sebabnya kenapa Nabi dijamin surga, turun surah Al-Kautsar itu satu-satunya Nabi yang sebelum wafat turun surganya. Rasulullah dengan turunnya surah Al-Kautsar. Kenapa? Salah satunya karena ibadahnya. Coba lihat kesaksian Sayyidah Aisyah itu di Al-Bukhari nomor hadis 1147. Kedatangan tabi'in namanya Abu Salamah bin Abdurrahman, tanya bagaimana sholat malamnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, jangan ditanya panjang dan khusyuknya, panjang dan bagusnya. Beliau memang sholatnya 4 rakaat di awal, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Beberapa sahabat dulu pernah pengen tahu, penasaran. Diikuti sholat di belakang Nabi, ternyata rakaat pertamanya dikira Al-Baqarah 100 ayat akan ruku, ternyata disambungkan ke 286 ayat sampai selesai. Dikira setelah selesai akan ruku, ternyata Alif Lam Mim lagi, Ali Imran sampai selesai 200 ayat. Dikira ternyata setelah la'alakum tuflihun 200 ayat Ali Imran akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru kemudian ruku setelah 5 juz 4 halaman. Ruku. Besoknya orang-orang ini nggak ikutan lagi. Udah. Lain memang levelnya. Salam. Tersentuh kaki Nabi itu dengan tangan Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan sederhana kehidupannya. Bayangkan kan, suami sholat, istri tidur, nyentuh bagian kaki. Kira-kira tidurnya alasnya di mana tuh? Nabi besar loh, ahli surga, hebat, pemimpin besar, kehidupan demikian. Tapi kalau sedang beramal kaya, sodakoh kaya, sholat kaya, kakinya bengkak. Kata Sayyidah Aisyah, kenapa begini ya Rasulullah? Alam takun madmunah, alam takun ma'sumah. Engkau kan dijamin surga, surahnya sudah turun. Engkau dijaga dari kesalahan maksum.
Jawabannya ringan sekali. Afala akunu abdan syakura, abdun. Apa nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata syukur itu kalau dulu para nabi itu pakai ibadah. Jadi kalau dapat nikmat nih teman-teman, ini rahasia hari ini ya. Di antara kita saja ya. Karena saya nggak bagi di yang lain nih, cuma di sini nih. Ya. Para nabi itu, kalau mereka dapat nikmat apapun, itu yang dilakukan syukur. Dan syukurnya lewat ibadah. Contoh, biasa kan suka hadir ulang tahun ya. Masuk ulang tahun kesekian. Nabi tiba-tiba hari Senin puasa. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kenapa puasa? Kata Nabi, ini hari lahirku. Jadi mensyukuri nikmat kelahiran dari waktu yang telah berjalan, itu pakai ibadah. Begitu dapat anugerah surga, turun Al-Kautsar, malah diminta ibadah oleh Allah. Inna a'tainakal. Setelah itu apa? Fasholli li rabbika. Tingkatkan sholat, tambahkan amal lewat harta. Jadi jaminan surga itu bukan menghentikan amal soleh. Anda sukses dengan pekerjaan, bukan berarti menjadikan hubungan Anda terputus dengan Allah. Yang paling aneh kan Allah udah ngasih rezeki banyak, kok dipakai maksiat hasilnya? Allah kasih Anda minta, Allah kasih. Tapi begitu dikasih, kenapa dipakai untuk mabuk? Kenapa dipakai untuk maksiat? Kenapa dipakai untuk membeli sesuatu yang Allah nggak sukai? Kan ada perjuangan mendapatkan itu. Makanya dibalik caranya, ketika Anda menghamba, menunduk, Allah mengangkat. Tapi kalau Anda mengangkat, Allah turunkan serendah-rendahnya. Jadi rumus pertama. Jadi ternyata ketika kita diminta menghamba dalam sholat, itu adalah jembatan pertama bagi Allah untuk mengangkat kita dengan derajat tertinggi. Paham? Oke, satu. Jadi kalau ke anak-anak begini kalau tanya, Mah kenapa sih harus sholat? Supaya kamu jadi hebat. Gitu. Kok bisa? Lihat Umar. Sebelum sholat, orang biasa. Kerjanya begini, cuman jalan-jalan, mabuk dan sebagainya. Tapi setelah sholat, dia jadi pemimpin yang sangat hebat. Dia hafal sekian bahasa. Dia dirikan sekolah-sekolah. Pemikirannya hebat, tangguh orangnya. Di mana-mana dikagumi. Itu. Kalau ada karyawan Anda bertanya, kenapa Pak harus sholat? Supaya kita makin sukses proyeknya. Makin banyak omsetnya. Coba lihat Abdurrahman bin Auf. Bukankah sebelum dia sholat dia kaya tapi biasa, malah hilang kekayaannya. Tapi setelah dia sholat dan dia praktekkan makna-makna dalam sholat, meningkat level kekayaannya sampai yang ketiga tertinggi. Dari kaya banget, kebangetan kayanya. Kapaknya terbuat dari emas kan? Abdurrahman bin Auf. Itu setelah sholat. Itu viral sekali kisahnya. Ya, jadi ini bagian pertama. Jadi ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, atas jak Allahu Akbar, rasakan panggilan itu ingin mengangkat derajat kita. Jadi kalau panggilan sholat itu dipahami sebagai hanya tuntutan ibadah, nanti jadi beban. Allahu Akbar, si ngantuk ya Allah. Tapi ketika Anda sudah merencanakan, kan malamnya kita bikin kurikulum, kan kegiatan kita tuh nyambung. Malamnya istighfar, menyiapkan kurikulum untuk besok. Istighfar itu mengoreksi yang belum bagus apa hari sebelumnya. Katanya pengen ke surga, surganya Firdaus, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Baca Quran belum maksimal, sedekah belum ada. Kita koreksi besok rencanakan. Saya pengen sholat di tempat ini. Besoknya saya akan misalnya mengerjakan ini, capaiannya ini. Bikin kurikulum A sampai Z. Begitu kita bangun tidur, dipanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita siapkan itu tadi, rencana. Dibawa menghadap Allah, minta kemudahan. Minta perlindungan, minta pengangkatan. Makanya kenapa sholatnya disebut subuh dari kata asbah. Sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Wasubhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Di orang Islam itu bangun dari tidur, dia sudah punya rencana yang mau dia siapkan ke depan apa. Jadi nggak ada ceritanya ke depan bingung. Jam 7 mau kerjakan apa, 9 ada di mana. Rencana itu dibawa menghadap Allah. Dalam sholatlah kita mintakan kemudahan. Itulah pengantar, pengangkat derajat. Jadi ketika azan berbunyi kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini peluang saya. Jelas?